Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya saya selalu menghimbau kepada kalian senantiasalah memelihara kesemangatan kalian. Mobil khusus kalian sekarang sudah berada di kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Hanya beberapa bulan lagi kamu akan menyelesaikan tentunya pembelajaran di MTS Nurul Falah dalam situasi Covid. Walaupun dalam situasi Covid, harapan saya tidak tidak menghilangkan kesan kita belajar di Nurul Falah. Saya selalu berdoa buat kalian semua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, senantiasa apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan tercapai, menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Tentunya harapan saya man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita sekarang di bab keempat, yaitu perancangan dan pementasan drama musikal. Sekali lagi saya ulangi, bahasan kita adalah perancangan dan pementasan drama musikal. Nah, kita harus ketahui bersama apa itu yang disebut dengan drama musikal. Nah, drama musikal itu adalah satu bentuk ekspresi. Sekali lagi, drama musikal itu salah satu bentuk ekspresi kesenian yang dikolaborasikan ya, antara musik, lakon, gerak, dan tari, kemudian menggambarkan suatu cerita yang dikemas dengan tata koreografi dan musik yang menarik. Jadi satu pementasan cerita, di situ ada gerak, di situ ada tari, kemudian di situ juga ada musik. Itulah yang disebut dengan drama musikal. Nah, salah satu drama musikal yang terkenal yang ada di Indonesia, misalnya kamu pernah menyaksikan satu film Laskar Pelangi, itu pernah dibuat menjadi satu drama musikal, dipentaskan di Jakarta, yang melibatkan orang-orang yang terlibat dalam film tersebut. Nah, itu sangat menarik. Satu kisah tentang Laskar Pelangi, dan merupakan sebuah pertunjukan drama musikal yang dilaksanakan di Jakarta. Saya katakan tadi, setelah kesuksesannya dalam novel dan film. Dan mungkin kamu pernah menyaksikan film Laskar Pelangi yang menceritakan bagaimana kisah anak-anak kampung kemudian belajar dengan segala kesederhanaannya dan tantangan-tantangannya, sampai kemudian mereka berhasil sukses di masa-masa yang depan sesuai dengan cita-cita mereka. Dan saya harapkan kamu menonton itu film Laskar Pelangi sebagai penyemangat motivasi belajar kita. Nah, anak-anakku sekalian, dalam memainkan drama musikal itu tidak hanya membuat produk seni, tapi juga berlatih dan belajar mengenai manajemen produksi drama musikal yang meliputi perancangan pementasan. Nah, kita harus paham itu ketika akan menampilkan satu drama teater, harus ada langkah-langkah yang harus kita rencanakan. Nah, kita bahas langkah-langkah itu apa saja. Pertama, yang harus dibuat oleh dalam penulisan skenario itu naskah lakon, atau bahasa ininya adalah skenario. Naskah lakon adalah cerita yang dipentaskan dalam sebuah teater. Jadi ceritanya, naskahnya itu ceritanya ya, yang dibuat oleh penulis naskah. Nah, naskah lakon dibuat dengan tujuan dipentaskan di atas panggung. Bentuknya berupa percakapan atau dialog-dialog, ya, bagian per bagian dialog-dialog yang akan dimainkan orang per orang sesuai dengan karakter masing-masing. Dia akan menerima alur cerita berdasarkan naskah itu. Nah, dalam naskah itu
Dalam naskah ada unsur-unsurnya. Apa misalnya? Pertama, tema cerita. Judulnya apa? Yang menarik. Apakah masalah keluarga? Apakah masalah sosial? Atau masalah ekonomi dan lain sebagainya. Pokoknya cerita yang menarik diangkat, kemudian dibuat dengan tema. Kemudian yang kedua ada amanat. Amanat itu apa? Sebuah sajian drama yang menarik dan bermutu, memiliki pesan moral yang ingin disampaikan. Itulah amanat dalam naskah. Apa pesan moralnya? Supaya penonton bisa mengambil pesan dari cerita itu. Oleh karena itu setiap pementasan ada pesan moral yang harus bisa diambil oleh penonton atau penikmat teater. Kemudian ada plot. Plot itu adalah lakon drama yang selalu mengandung konflik. Plot adalah jalan cerita drama atau bagian-bagian cerita. Nah, plot ini berkembang secara bertahap, ada bagian-bagiannya. Nah, kita pelajari di sini dalam plot itu ada yang dinamakan eksposisi. Apa yang dimaksud dengan eksposisi? Eksposisi itu tahap itu disebut tahap pergerakan tokoh. Itu namanya eksposisi. Kemudian ada yang disebut konflik. Apa konflik itu? Dalam tahap ini mulai ada sebuah kejadian. Jadi ada alur cerita, kemudian ada kejadian yang menarik. Itu namanya konflik. Yang ketiga ada yang disebut dengan komplikasi. Apa komplikasi? Kejadian mulai menimbulkan konflik sosial, persoalan yang satu dengan kait-mengait tetapi masih menimbulkan tanda tanya. Nah, seperti film yang sekarang menarik itu, sinetron yang menarik ditonton sama ibu-ibu, ada judul sinetron namanya Ikatan Cinta. Di situ konfliknya kait-mengait antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian itulah yang disebut namanya komplikasi, cerita yang berkaitan satu dengan yang lain. Yang keempat, tahapannya ada yang disebut istilahnya krisis. Apa krisis itu? Ini adalah penyelesaian konflik. Jadi dalam cerita ada yang disebut namanya plot krisis, itu adalah penyelesaian konflik. Yang kelima adalah keputusan, merupakan akhir dari cerita. Endingnya, bahagiakah? Menangkah? Kalahkah? Sedihkah? Itulah yang disebut dalam keputusan. Kemudian berikutnya dalam dalam naskah ada yang disebut dengan istilah karakter. Apa karakter itu? Adalah perwatakan keseluruhan ciri-ciri seorang tokoh dalam drama. Jadi perwatakan itu menjadi penting. Dia adalah pemain peranan yang menjadi sumber konflik, atau dia bermuka dua, atau dia orang baik, atau orang jahat, atau bisa juga dia munafik. Itu perwatakan yang isinya ada di dalam cerita itu, ya. Bisa saja seorang tokoh berwatak jahat, ataupun bisa juga tokoh berdialek suku tertentu, ya, misalnya orang Batak, Sunda. Nah, biasanya gitu kan dalam cerita begitu perwatakannya. Kemudian yang kelima dalam naskah ada yang disebut dengan dialog. Dialog itu jalan cerita lakon yang diwujudkan melalui dialog dan gerak yang dilakukan oleh pemain. Yang keenam ada yang disebut namanya setting. Adalah setting itu tempat. Tempatnya di mana? Ya, setting tempat atau suasana terjadinya suatu adegan. Itu perlu adanya setting. Dan yang kelima dalam naskah itu ada interpretasi. Apa interpretasi itu? Apa yang dipertontonkan ceritanya harus logis. Dengan kata lain, lakon yang dipentaskan harus wajar. Bahkan harus diupayakan menyerupai kehidupan yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan interpretasi. Jadi jangan terlalu menghayal. Ya, ceritakan kehidupannya, gitu ya. Kemudian dalam menyusun naskah, awalnya dibuat prolog. Jadi dalam cerita naskah prolog. Suatu ketika, nah gitu ya, pada suatu hari itu prolog. Prolog itu adalah bagian awal naskah lakon. Prolog ini biasanya berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang disajikan. Biasanya prolognya diawali dengan kisah nyata, gitu kan. Cerita ini hanya rekayasa belaka, gitu. Kemudian
ada dialog. Dialog itu bagian naskah lakon yang berisi berupa percakapan antar satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, itu disebut namanya dialog. Kemudian yang berikutan ada petunjuk pengarang. Petunjuk pengarang adalah bagian naskah lakon yang memberi penjelasan kepada awak pementasan, seperti misalnya sutradara, pemeran, penata artis mengenai keadaan suasana peristiwa dan perbuatan sifat tokoh dalam drama. Yang keempat ada istilah disebut namanya epilog. Epilog itu adalah bagian akhir pada naskah. Biasanya berisi kesimpulan pengarang mengenai cerita yang disertai nasihat dan pesan. Kemudian langkah berikutnya menyusun alur cerita. Menyusun alur cerita atau plot adalah rangkaian peristiwa yang paling berhubungan satu sama lain. Mendeskripsikan alur cerita berarti kita telah membuat karangan cerita. Jadi sebelum membuat naskah lakon, terlebih dahulu harus membuat deskripsi alur plot. Langkah-langkahnya apa? Pertama, pelukisan awal cerita. Ya, ceritanya bagaimana di satu tempat, ya. Kemudian awal dalam pembuatan skenario biasanya tokoh-tokoh dilengkapi dengan watak masing-masing. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, kemudian ada juga tokoh protagonis, nih si A, si B, si Z-nya gitu ya. Kemudian pertikaian awal, awal terjadinya konflik. Kemudian dalam naskah itu ada puncaknya masalah. Kemudian yang terakhir penyelesaian masalah. Biasanya dalam naskah begitu. Dan ditambah ketiga keputusan akhir. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan pementasan drama musikal. Jadi drama musikal tetap saja berkaitan dengan teater, drama, dan fragmen. Cuma adalah gerak cerita alur yang diiringi dengan musik, kemudian dan ada unsur tarian. Itulah pembahasan kita kali ini. Pertanyaan dari saya, apa yang disebut dengan drama musikal? Kemudian apa saja isi dari sebuah naskah? Kemudian bagaimana langkah-langkah penyusunan naskah? Itu soal yang ketiga. Nah, ini dijawab dengan sebaik-baiknya, dan harapan saya tetap semangat, manjada wajada, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.